Heyo, balik lagi suara Niko, lanjut kita bahas soal OSNK Astronomi tahun 2025. Kita ke nomor 4 tentang arah terbitnya matahari. Jika suatu hari seorang pengamat melihat matahari terbit tepat dari arah timur, maka pernyataan yang benar yang mana? Oke, ini kaitannya dengan gerak semu tahunan matahari, sama seperti topik yang kita bahas sebelumnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, bisa join membership-nya ya. Kita bahas lagi tentang gerak semu tahunan matahari. Seperti kita ketahui, bumi itu mengelilingi matahari, tapi sumbu rotasinya itu rada miring di sekitaran 23,5-an derajat, miring seperti ini. Sehingga efeknya ada beberapa hal yang terjadi. Seperti biasa kita gunakan simulator ini aja. Simulator ini udah Niko juga share bagi teman-teman member Black Hole ya. Gini, jadi kan posisinya miring seperti ini, artinya saat mengelilingi matahari gitu, muter gini, ada kalanya, udah Niko ambil momen tepatnya ya, ada kalanya yang terjadi seperti ini. Wis, matahari itu tepat seolah berada di khatulistiwa seperti ini. Oke, jadi semua bumi itu kena sinar matahari dengan porsi yang sama, utara dan selatan. Terus saat muter lagi, misalnya di arah seperti ini, sekitaran sini. Nah, matahari itu lebih condong bagian utaranya ke matahari. Nah, di momen seperti ini, matahari itu kayak gini, tuh letaknya di kayak seolah-olah ke lebih utara dari khatulistiwa tadi, di titik balik utara, Tropic of Cancer. Dan di momen seperti ini, bumi wilayah utara itu lagi mengalami musim panas, dan sebaliknya bumi wilayah selatan lagi mengalami musim dingin. Oke, terus jalan lagi, di sekitaran sini, matahari itu seolah-olah akan kembali lagi ke khatulistiwa, seperti ini, imbang lagi. Terus geser lagi ke sekitaran sini. Mana nih? Sekitaran sini. Mana sih? Puncaknya di sini, di sekitaran Desember. Nah, kayak gini. Nah, di momen seperti ini, bumi belahan selatan yang lebih condong ke arah matahari. Artinya, daerah yang bagian selatan sedang mengalami musim panas, daerah yang utara sedang mengalami musim dingin. Oke. Kalau kita lihat dari perspektifnya bumi, kita akan melihat model seperti ini. So, matahari yang seolah-olah bergerak, naik, dan turun. Nah, gerakan seperti ini yang namanya gerak semu tahunan matahari. Jadi kadang tepat di khatulistiwa, terus bergeser lagi ke utara seperti ini kalau kita lihat dari bumi ya. Dipercepat ya. Terus balik ke utara, terus ke ini lagi, ke khatulistiwa lagi, terus ke selatan dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita recap tadi, di 21 Maret terjadi vernal equinox, matahari di khatulistiwa. Di 22 Juni, summer solstice di titik balik utara. Balik lagi ke khatulistiwa di sekitaran 23 September. Terus ke selatan di titik balik selatan 22-an Desember. Dan kembali lagi ke khatulistiwa. Dan begitu berulang seterusnya ya. Nah, efeknya ada macam-macam. Salah satunya adalah titik terbit dan terbenamnya matahari. Nah, kita gunakan simulator ini lagi ya untuk pakai kita lihat posisi dan gerakannya matahari. So, ini deh. Yang kuning ini adalah lintasannya matahari, sun's declination its daily path, lintasannya matahari. Oke, kita dari khatulistiwa dulu ya, karena kita familiar dengan wilayah di kisaran kita sendiri Indonesia di sekitaran khatulistiwa. Kita lihat dari sini. Matahari itu tidak selalu terbit tepat di wilayah timur. Tidak selalu tepat di arah timur, gitu ya. Kadang ke arah utara. Kapan itu terjadi? Saat matahari di kisaran titik balik utara tadi. Oke. Saat matahari berada di kisaran September, akhir, nih, autumnal equinox, maka saat momen ini saja, matahari itu tepat terbit di timur dan tepat terbenam di barat. Udah Niko percepat simulasinya.
Iya, model seperti ini. Ya, kelamaan. Kayak gini. Oke. Terus lama-lama dia akan terus bergeser lagi ke selatan mengikuti deklinasinya matahari yang juga ikut bergeser. Kalau udah Niko geser lagi ya, set menuju November ke selatan, ke selatan, ke selatan, dan puncaknya terjadi di Desember. Di sekitaran ini. Jadi di sekitaran Desember itu matahari bagi orang di Katulistiwa itu terbitnya mengarah kemana nih? Ke arah agak-agak tenggara lah. Nih utara, east, timur, south itu selatan, ya agak-agak miring menuju ke arah tenggara gitulah. Terus kembali lagi, nah ke arah utara lagi, terus berulang dan seterusnya terjadi. Gitu ya. Bagi orang di wilayah utara bagaimana? Kurang lebih sama. Prinsipnya sama. So, kita pasin di momen ini dulu deh, vernal equinox di Maret. Nah, sekitaran sini. Nah, kalau kita lihat, matahari itu tepat terbitnya di sini, di titik timur saat vernal equinox. Tapi karena lintangnya ini ya, 40-an derajat, maka lintasannya juga rada miring seperti ini. Terbit dan tepat terbenam di titik barat saat vernal equinox. Maret, matahari di Katulistiwa. Saat matahari bergeser ke arah utara, nah lintasan matahari juga ikut bergeser ke arah utara, kayak gini. Di momen ini, matahari terbit itu condong ke arah mana nih? Utaranya dari east. Timur laut lah. Ya, walaupun mungkin nggak benar-benar tepat di timur laut, tapi ke arah sana. Oke. Tergantung dari lokasinya ya. Kalau di utara dia begini, Katulistiwa, bentuk lintasannya aja yang model seperti ini, tapi terbitnya juga tetap di lokasi yang mirip-mirip. Kalau selatan, arahnya aja yang miring, kebalik, seperti ini. Arah kemiringannya aja yang kebalik. Oke. Bagaimana dengan kisaran September? September seret bergeser ke arah sini, set, kembali lagi terbitnya tepat di wilayah timur. Oke. Dan kalau Desember berarti ke arah selatannya, karena matahari lagi ada juga di wilayah selatan kayak gini. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau wilayah utara ya, wilayah selatan ya tinggal kebalikannya aja. Dan aku simulasiin deh. Kalau di wilayah selatan, mana nih? Melbourne misalnya. Di saat Maret, geser Maret, ini aja ya, arah kemiringannya aja yang beda. Tepat terbit di wilayah timur, sini terbit matahari, dan tepat terbenam di wilayah barat, seperti ini. Oke. Tapi, saat bergeser ke arah Juni, mana nih, terbit dulu. Kelewatan. Terbitnya ke arah sini, nah. Nah, saat wilayah Juni, matahari di utara, terbitnya juga rada geser ke utara. Gitu ya. Terus terbenamnya juga geser ke arah utara. Oke. Saat sekarang September kembali lagi ke sini, Katulistiwa, tepat di east dan west, terbit dan terbenamnya. Saat di selatan, bergesernya ke arah sini. Terbitnya juga rada ke selatan, Desember itu matahari lagi di selatan. Terbenam matahari juga ke arah rada ke selatan. Jadi timur jadi wilayah barat terbenamnya, tapi lebih condong ke arah selatan gitu ya. Terus, kalau kita main-main sama simulator yang ini, kita bisa lihat pergerakan matahari itu di kisaran ini. Saat ini saat sunrise ya terbitnya. Kalau tepat di kisaran vernal equinox di September, maka tepat terbit di timur. Tapi menuju ke Desember, dia bergeser ke arah selatan. Kembali lagi ke tepat di timur saat Maret. Terus menuju ke arah utara di sekitaran Juni puncaknya. Terbenam juga seperti itu. Saat Septemberan di sini, tepat terbenam di wilayah barat. Desemberan menuju ke arah selatan bergesernya. Maret kembali lagi tepat di barat terbenamnya. Dan di kisaran akhir Juni, terbenam menuju sedikit ke arah utara. Tergantung dari lintangnya ya.
Terus kalau kita lihat dari posisinya, posisi matahari itu bisa kita gambarkan sebagai seperti ini. Jadi koordinatnya kita gambarkan sebagai azimuth dan altitude. Azimuth itu berapa derajat dari utara dia. Jadi utara itu 0 derajat, timur itu berarti tepat 90 derajat. Kalau timur laut di antara utara dan timur itu berarti 45 derajat gitu ya. Menuju ke selatan 180 derajat, barat 270 derajat dan kembali lagi seperti itu. Oke? Nah, dan kalau kita bikin grafik azimut saat terbitnya matahari di khatulistiwa, bentuknya akan jadi seperti ini. Di 90 derajat tadi, saat di Maret akhir, equinox tepat di timur. Tapi saat akhir Juni, itu bergeser ini ke arah derajat yang lebih kecil, berarti ke arah utara, karena 0 itu utara ya. Terus kembali lagi ke timur, tepat terbitnya. Terus saat Desember akhir, bergeser rada ke selatan. Ini ingat 0 itu adalah utara, 180 derajat itu adalah selatan. Gitu ya. Dan ini adalah perbandingan beberapa wilayah dengan lintang yang berbeda-beda. Nah, kalau ada garis yang model seperti ini, wah putus seperti ini, berarti gimana nih? Yang biru ini adalah wilayah 70 derajat, terus yang hijau ini adalah wilayah 80 derajat, wilayah Arktik ya. Nah, kalau yang utara ini, maka di momen ini, di momen di sekitaran sini, berarti mataharinya tidak terbenam berarti. Tidak terbit dan tidak terbenam. Istilahnya adalah midnight sun, matahari ada di atas horizon terus 24 jam. Kalau kita simulasikan misalnya gini ya, utara sekitaran 80 sekitaran sini. Terus di bulan sekisaran mana tadi? Puncaknya Juni gitu ya. Terus kita lihat matahari itu seperti apa. Kayak gini aja. Wih, asik sekali. Nggak ada terbenamnya. Geser turun lagi ke 70-an juga gitu. Mana sih? Nah, kisaran segini. Mau terbenam tapi nggak nyampe turun ke horizon, naik lagi. Gitu ya. Dan sebaliknya, di momen akhir Desember, matahari itu tidak terbit sama sekali. Saat ini musim dingin di wilayah utara. Gitu ya. Ini lintangnya ekstrim sih, udah mendekati kutub utara maupun selatan. Tinggal dibalik waktunya aja. Oke? Terus kita balik lagi ke soal, kita cek pernyataan-pernyataan ini ya. Soal tadi bilang bahwa pengamatnya melihat matahari terbit tepat di arah timur. Nah, seperti yang udah kita jelasin tadi, terbit tepat di arah timur ini hanya terjadi saat equinox, yaitu di 21 Maret dan 23 September. Untuk wilayah lintang manapun, oke? So, pernyataan satu benar. Pernyataan kedua, posisi pengamat berada di sekitaran ekuator. Belum tentu, bebas aja. Di bumi belahan manapun, di momen equinox itu tepat terbit di wilayah timur mataharinya. Pernyataan ketiga, pengamatan kemungkinan dilakukan di sekitaran 22 Juni. Tentu salah ya, 22 Juni matahari di titik balik utara. Maka terbit dan tenggelam juga rada bergeser ke arah utara. Pernyataan keempat, posisi pengamat berada di utara ekuator. Ya, tidak ada hubungannya dengan pengamat ya. Terakhir, pengamatan kemungkinan dilakukan di sekitaran 23 September. Juga memungkinkan, karena 23 September juga kisaran equinox matahari ada di ekuator. Terbit tepat di timur, terbenam tepat di barat. Nah, gitu ya. So, pernyataan-pernyataan ini menguji kita tentang ini ya, pengetahuan gerak semu tahunan matahari, apa efeknya gitu-gitu ya. Ini jadi hal yang umum sekali ditanyakan di setiap tahun kayaknya pasti ada. Jadi harus diamankan ya. Terus cek playlist Mekanika Benda Langit, Niko udah kumpulin jadi satu playlist di sini mempelajari soal-soal yang setipe dengan ini. Soal yang mirip banget pernah muncul di tahun 2024 nomor 38. Saat itu kaitannya dengan fenomena Diamond Fuji namanya. Jadi matahari terbit seolah-olah tepat terlihat di puncaknya Gunung Fuji. Wah, boleh dipelajari juga ya. Terus challenge. Niko udah siapin satu pertanyaan challenge. Kali ini terkait dengan Jakarta. -6 lintang selatan. Terus kita cek pernyataan-pernyataan mana yang benar nanti ya. Boleh dicobain. Dan seperti biasa pembahasannya udah Niko up buat member ya. Terus kalau ada yang masih bingung boleh langsung tanya aja. Semoga pembahasan ini bermanfaat.
and see you on the next number. Alhamdulillah.